pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk berdoa Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anindita? Hari Bu. Oke. Ananis Nadia? Saya Bu. Kaila Tia? Saya. Ira Amanda? Dwi Ratna? Oke. Alhamdulillah sehat semua dan hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali sedikit tentang pembelajaran minggu kemarin. Apakah ada yang masih ingat terkait pembelajaran minggu kemarin anak-anak? Ya, bagaimana ya sama? Tentang laju reaksi Bu. Ya, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita telah mempelajari tentang laju reaksi. Apakah dari kalian semua masih ingat terkait apa itu laju reaksi? Saya Bu. Ya, silakan Mira. Laju reaksi adalah misalnya perubahan suatu zat atau reaksi menjadi produk pada satu waktu Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mira. Nah, oke. Jadi, laju reaksi itu merupakan suatu besarnya perubahan suatu zat atau reaktan menjadi produk persatuan waktu. Nah, seperti itu ya anak-anak terkait materi laju reaksi kemarin. Apakah sudah paham terkait laju reaksi? Sudah. Oke, kemudian kemarin pada pembelajaran laju reaksi itu kan terdapat laju reaksi kiri dan juga kanan itu sama. Oke, kemudian laju reaksi kiri dan kanan itu sama seperti yang telah kita pelajari di minggu lalu pada materi laju reaksi. Nah, apakah yang terjadi jika laju reaksi kiri dan kanan itu sama? Apa ya? Mengalami keseimbangan Bu. Ya, betul sekali. Mengalami kesetimbangan. Nah, hari ini kita akan belajar terkait kesetimbangan kimia. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran keseimbangan kimia pada hari ini, Ibu akan membacakan terkait tujuan pembelajaran pada materi keseimbangan kimia. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan juga hasil reaksi. Nah, kemudian dari pembelajaran hari ini diharapkan semua siswa dapat mendeskripsikan terkait konsep kesetimbangan dinamis, menjelaskan konsep kesetimbangan heterogen dan juga homogen, sekaligus membedakan antara keduanya. Baik, anak-anak, silahkan perhatikan gambar pada PPT yang dibuat di depan. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Yang tahu. Ya. Nah, SBM cair ini akan kita pelajari dalam materi keseimbangan kimia. Nah, oke. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu keseimbangan kimia, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit kepada kalian tentang perubahan suatu zat. Di perubahan wujud suatu zat itu terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Adakah dari kalian semua yang dapat menjelaskan terkait apa itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia? Saya Bu, ya silahkan. Perubahan fisika adalah perubahan reaksi yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan pada perubahan kimia yaitu akan menghasilkan zat baru. Oke, ini sekali. Jadi perubahan wujud suatu zat ini dibedakan menjadi dua anak-anak. Di mana yang satu itu perubahan fisika
kalian. Yaitu contohnya perubahan untuk suatu zat itu dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, di dalam perubahan fisika ini terdapat dua reaksi, yaitu reaksi irreversible juga reaksi reversible. Apa sih itu reaksi irreversible? Nah, jadi reaksi irreversible ini adalah suatu reaksi yang dimana dia itu hanya terjadi pada satu arah. Sedangkan reaksi reversible adalah reaksi yang terjadi pada dua arah. Nah, contoh dari reaksi irreversible yaitu ketika kalian ingin membuat kopi, pasti dalam bentuk biji kopi terlebih dahulu kan, baru kalian giling, akhirnya menjadi kopi bubuk. Nah, itulah contoh dari reaksi irreversible, di mana tidak dapat menghasilkan zat baru. Kemudian, yang reaksi reversible ini contohnya yaitu es batu yang mencair. Nah, es batu yang mencair ini ketika kalian masukkan lagi ke dalam kulkas, dia akan beku kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh dari reaksi reversible, di mana reaksinya itu dapat terjadi dalam dua arah. Jadi awalnya itu dia beku, kemudian mencair, dan dia akan kembali membeku ketika kalian letakkan di dalam kulkas kembali. Selanjutnya ada perubahan kimia, di mana di dalam perubahan kimia juga terjadi reaksi reversible atau reaksi dalam satu arah. Nah, contoh dari reaksi reversible ini yaitu dalam pembakaran kayu. Nah, di dalam pembakaran kayu itu dia akan bereaksi jika ditambahkan dengan oksigen. Nah, jadi kayu itu akan bereaksi dengan oksigen sehingga dia itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, selanjutnya terdapat perubahan kimia, di mana pada perubahan kimia juga terdapat reaksi contohnya pada pembakaran kayu. Nah, ternyata anak-anak pada pembakaran kayu itu terdapat reaksinya, terjadi suatu reaksi ketika ditambahkan dengan oksigen. Dan ketika ditambahkan dengan oksigen itu dapat bereaksi dan menghasilkan CO2 dan juga H2O. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan semuanya. Apakah ada perubahan? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, apakah perubahan kimia itu ada reaksi reversible gitu ya sama ya? Nah, jawabannya ada ya. Jadi, reaksi reversible ini berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang keseimbangan kimia. Sebelumnya, kalian masih ingat tidak ciri-ciri terjadinya suatu reaksi itu apa saja? Timbul endapan, Bu. Betul. Nah, betul. Ada lain? Betul. Ada lagi? Timbulnya gas. Oke, benar semua ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi keseimbangan dinamis. Oke, apa itu tentang keseimbangan dinamis? Jadi keseimbangan dinamis itu adalah suatu reaksi yang terjadi secara terus-menerus. Oke anak-anak, perhatikan depan. Ini merupakan salah satu contoh dari keseimbangan dinamis. Nah, pernahkah
kalian memasak air dalam kondisi panci tertutup? Oke, nah ketika kita masak air dalam keadaan panci itu tertutup, maka uap air itu kan akan naik ke dalam bentuk panci. Nah, selama kelamaan air di dalam bentuk panci ini akan jatuh ke dalam panci. Nah, reaksi yang terjadi di dalam panci ini akan terus-menerus seperti itu. Jadi, ketika air di dalam panci ditutup pancinya, lama-kelamaan dia akan turun ke dalam panci dan itu akan terus-menerus terjadi seperti itu. Nah, keadaan dinamis ini hanya terjadi di dalam sistem yang tertutup. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini, anak-anak? Oke, jadi keseimbangan dinamis itu terjadi pada kondisi sistem yang tertutup. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait ciri-ciri dari keseimbangan dinamis. Ciri yang pertama itu berlangsung dalam dua arah. Ciri yang kedua yaitu terjadi dalam kondisi kemudian laju reaksi kanan dan kiri sama besar. Nah, dari kelima ini merupakan ciri-ciri dari keseimbangan dinamis. Sekarang Ibu lanjutkan terkait fasenya. Jadi pada keseimbangan dinamis fasenya itu dibedakan jadi dua, yaitu heterogen dan juga homogen. Contoh dari fase homogen ini yaitu pada pembuatan gas amonia. Dan contoh dari fase heterogen ini yaitu air yang menjadi es. Oke, sampai di sini apakah ada yang masih dibingungkan? Untuk memahamkan pemahaman kalian, Ibu akan minta kalian untuk berdiskusi bersama. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Baik, dari pojok kanan bisa berhitung 1 sampai 2. 1, 2, 1, 2. Oke, silakan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan berikan tugas kepada kalian yaitu mengerjakan LKPD yang sudah Ibu buat. Nah, sekarang perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Oke, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian mengerjakan LKPD-nya selama 15 menit. Setelah itu, kalian perwakilan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan dikerjakan.
Ini sudah ada tugasnya masing-masing. Ibu sudah. Oke, jika sudah bisa maju perwakilan untuk menjelaskan terkait hasil diskusi. Mohon untuk yang lain bisa diperhatikan teman kalian di depan. Oke. Silakan Kayla. Jadi jelaskan aku. Jadi yang gambar satu ini itu pembakaran kertas. Ya ini termasuk irreversible karena nggak bisa kembali ke bentuk semula yaitu kertas. Terus yang gambar kedua ini reaksi perkaratan. Ya juga termasuk irreversible karena nggak bisa ke bentuk besi yang bagus, soalnya udah jelek. Udah. Bu. Oke, terima kasih Kayla. Silahkan duduk kembali. Ayo dengarkan anak-anak semuanya. Nah, dari jawaban punya Kayla tadi itu dijelaskan bahwa pada gambar yang pertama ini terdapat gambar kertas yang dibakar, di mana pada awalnya kertas itu dalam bentuk lembaran, dan ketika dia dibakar maka dia akan menjadi abu. Betul sekali. Nah, reaksi pada gambar pertama ini disebut juga dengan reaksi irreversible. Tadi yang sudah Ibu jelaskan terkait reaksi irreversible. Jadi reaksi irreversible ini adalah suatu reaksi yang dimana dia itu dapat menghasilkan zat baru. Nah, dari pembakaran kertas ini, zat baru yang dihasilkan adalah abu. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini ada gambar besi yang berkarat. Nah, besi yang berkarat yang awalnya itu ngeceling, nah menjadi lama-kelamaan setelah dia itu terkena tetesan air hujan dan juga udara-udara sekitar, dia akan berkarat. Nah, reaksi perkaratan pada besi ini juga termasuk ke dalam reaksi irreversible, dikarenakan reaksi pada perkaratan besi ini juga tidak dapat kembali pada awal besi yang bagus. Nah, pada gambar yang kedua ini terdapat gambar perkaratan besi. Nah, di mana gambar perkaratan besi ini termasuk ke dalam reaksi irreversible. Kenapa? Dikarenakan pada perkaratan besi dia tidak dapat kembali seperti bentuk semula. Nah, oleh karenanya dia hanya berlangsung dalam satu arah dan dapat menghasilkan zat baru. Oke anak-anak, mungkin begitu untuk validasi terkait LKPD-nya. Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, untuk tugas di rumah silahkan kalian kerjakan halaman 55 hingga 59. Dikerjakan ya anak-anak, nanti minggu depan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke, baik. Sebelum Ibu akhiri pada pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sekian untuk materi yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Baik.